Akbar. La ilaha illallah, Allahu Rasulullah, Allahu Akbar. Seorang anak, seorang istri, seorang kepala rumah tangga, seorang kepala suatu daerah yang diamanah dipikulkan di pundaknya. Begitu juga seorang presiden, semuanya dihadapkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. الحمد لله الذي أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. أما بعد، خلف الله عزكم الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بشريعة الإسلام على عروة الوثقى، فإني أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. خلف الله عزكم الله. Senantiasalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk berpegang teguh kepada syariat Islam yang mulia dan tetap berada dalam millahnya Ibrahim yang lurus, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya siapa yang senantiasa bertakwa, bertauhid kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar atas setiap permasalahan kehidupannya, baik masalah kehidupan pribadinya, keluarganya, masyarakatnya, atau bahkan masalah-masalah bernegaranya pun Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar yang terbaik. Kholifillahi wazakumullah. Pagi hari ini kita bersyukur pula kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di tanah yang lapang, di sebuah halaman yang mengingatkan kepada kita peristiwa besar dikumpulkan manusia kelak ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika saat itu matahari tidak jauh dari diri kita semuanya, panasnya begitu menyengat dan membakar. Saat yang demikian itulah yang disebut yaumul mahsyar. Semua manusia tertunduk dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Khonifillahi azakumullah. Kalau kita ingat hari-hari yang demikian itu, dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kita. Seorang anak, seorang istri, seorang kepala rumah tangga, seorang kepala suatu daerah yang diamanah dipikulkan di pundaknya. Begitu juga seorang presiden, semuanya dihadapkan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Di suatu hari yang tidak manfaat lagi anak dan harta, tidak manfaat lagi anak buah bala tentara pasukan siapapun juga tidak ada manfaatnya. Juga harta kekayaan kerajaan siapapun tidak ada manfaatnya sama sekali kecuali yang datang kepada Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwani fillahi azakumullah, bahwasanya di hari Idul Adha yang demikian ini, dan juga saudara-saudara kita saat ini berada di Ka'bah, di tanah suci, di Masjidil Haram, untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Surat Ali Imran ayat 97. Dari segala penjuru umat manusia terpanggil untuk beribadah di Masjidil Haram yang merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu tidak lepas dari perjalanan kehidupan seorang pemimpin besar, yaitu Ibrahim alaihissalam, di mana kita diharapkan napak tilas dalam keberagamaan ketauhidannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Khonifillahi azakumullah. Nabi Ibrahim disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang imam besar, sebagai seorang ummah, sebagaimana dalam firman-Nya, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Surat An-Nahl ayat 120. Bahwa sungguh yang namanya Ibrahim alaihissalam adalah seorang umat, satu orang disebut sebagai umat. Dalam tafsirnya disebut sebagai seorang imam, seorang pemimpin yang dia bertauhid kepada Allah secara lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibrahim alaihissalam pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai uswatun hasanah, sebagaimana Rasulullah SAW juga adalah uswatun hasanah. Khonifillahi azakumullah. Perlu kita ambil pelajaran dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau dilahirkan, ada seorang raja besar berusia 30 tahun yang dia memerintah di Nebukadnezar, di daerah Babilonia. Dia mengaku mendakwa dirinya sebagai Tuhan yang maha tinggi. Barang siapa yang menyembahnya, minta sapi dikasih sapi, minta kambing dikasih kambing, minta emas perak dikasih emas dan perak, dia adalah seorang yang lumpuh, akan kami mempunyai kekuasaan besar. Itulah Namrud. Khonifillahi azakumullah. Suatu saat malam dia bermimpi seluruh kerajaannya terbakar semuanya. Akhirnya dia kumpulkan seluruh
tukang sihir, tukang ramal mereka, dukun-dukun mereka. Di antaranya ada satu orang yang mengatakan bahwasanya kelak kerajaan akan habis semuanya. Maka disimpulkan yang malam itu ada seorang bayi yang lahir, siapapun yang hari itu bayinya lahir maka akan dihabisi semuanya. Dan Azar yang mempunyai istri baru melahirkan karena dia kerja di dalam kerajaan itu untuk membuat patung-patung berhala, dia mengetahuinya. Akhirnya disuruh istrinya pergi ke suatu goa sehingga hiduplah Ibrahim alaihissalam di sebuah hutan, di sebuah goa. Khalifillah azakumullah. Begitu sudah mulai dewasa, dia masuk di kalangan masyarakat. Selama 40 tahun Allah angkat dia sebagai seorang nabi dan rasul, kemudian mengingatkan umatnya, mencerahkan umatnya untuk kembali hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun selama 40 tahun bangsa Babilonia sudah dicekoi oleh pemahaman, oleh yang namanya kearifan lokal bangsa itu yang mengangkat yaitu Namrud sebagai Tuhannya, yang mereka mengajak menyembah patung-patung Namrud dan lain sebagainya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betapa perjuangan Ibrahim alaihissalam untuk mencerahkan keimanan bangsanya, kaumnya, sehingga dia harus dibakar di tungku api yang besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun tetap membelanya. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka api pun menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihi salam. Khalifillahi azakumullah. Kemudian Ibrahim alaihissalam yang menginginkan umat itu tercerahkan, sangat menginginkan seorang anak sebagai generasi penerusnya, keluarganya supaya menjadi keluarga yang diberkahi, banyak nabi-nabi setelahnya yang mencerahkan umat. Maka Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Berpuluh-puluh tahun sangat menginginkan keluarganya keluarga yang saleh, generasinya adalah generasi yang saleh. Khalifillahi azakumullah. Ketika lama tidak mempunyai anak, kemudian Allah memkaruniakan seorang anak Ismail alaihissalam. Ketika itu pun juga dibawa di lembah tangisan yang tidak ada air, tidak ada penghidupan di sana. Kemudian disuruh meninggalkan di sana. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhanku, aku tinggalkan dari keluargaku, keturunanku di suatu lembah yang tidak ada penghidupannya di sisi Masjidil Haram. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka orang-orang yang liyuqimus shalah, menegakkan salatnya, dan berikan rizki yang baik-baik kepadanya, minas samarat, di antara buah-buahan dan lain sebagainya. Khalifillahi azakumullah. Kemudian ditinggal, kemudian dia kembali lagi. Allah perintahkan kepadanya untuk mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam. Ibrahim seorang pemimpin besar yang sanggup berkorban apa saja, karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin yang besar yang sanggup berkorban, mengorbankan apa saja untuk li'ilai kalimatillah, untuk mengagungkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Khalifillahi azakumullah. Maka tatkala semua sudah disiapkan, Ismail juga sudah siap, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Ibrahim qad sadaqta, kamu sudah cukup. Sebelum
disembelih pun maka sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang tulus pasrah kepada Allah untuk mengorbankan anaknya. Khulifillah azakumullah. Maka seorang pemimpin yang besar tidak lupa kepada keluarganya pula. Di antara keluarga-keluarga Ibrahim menjadi nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, yang dari istrinya Sarah, yang dari istrinya Hajar. Maka turunlah Nabi Ismail. Kemudian ada keturunannya lagi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ibrahim alaihissalam yang ke-30. Walillahi azakumullah. Oleh karena itu, ketika kita sebagai seorang muslim disambungkan keimanan kita sebagaimana Ibrahim alaihissalam adalah bapak tauhid kita semuanya. Oleh karena itu, kita semuanya harus menjaga diri kita, keluarga kita semuanya, supaya keimanan kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga-keluarga kita menjadi keluarga dakwah, keluarga-keluarga yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Khalifillahi azakumullah. Berkorban juga adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak sedang diperintah untuk mengorbankan anak kita, tidak. Allah hanya memerintahkan kepada kita berkorban dengan seekor kambing ataupun seekor sapi, yang itu merupakan bukti kecintaan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mempunyai harta yang lapang namun tidak mau berkorban, Rasulullah SAW mengingatkannya, man wajada lahu sa'atan wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ibnu Majah nomor hadis 3123. Barang siapa mempunyai harta yang lebih, sanggup untuk membeli seekor kambing untuk berkorban, akan tetapi enggan untuk berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terakhir kepada saudara-saudari kaum muslimah, ibu-ibu akhwatul muslimah, senantiasalah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW sepeninggal beliau tidak ada fitnah yang paling besar kecuali fitnah seorang wanita. Ingatlah bahwasanya Adam alaihissalam dapat fitnah adalah juga lewat istrinya. Senantiasalah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada suami-suami kalian. Sedikit pun yang bisa diberikan suami kalian, maka syukurilah, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan didik anak-anak kalian dengan Islam, dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada kalian semuanya sebagai bidadari-bidadari surga, sebagai seorang wanita yang saleh, karena sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah seorang wanita yang salihah, dan surga berada di bawah telapak kaki seorang ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan karunia kepada kita semuanya, keluarga-keluarga muslim, keluarga-keluarga yang saleh, keluarga-keluarga yang salihah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر لنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين واشف مرضنا والمسلمين أعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا قرباننا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.